Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini adalah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada materi siang hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup akuntansi dasar. Dan ini dibagi menjadi 5 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian siklus akuntansi dasar, yang kedua prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, yang ketiga kerangka konseptual, yang keempat tujuan dan fungsi laporan keuangan, serta yang terakhir adalah unsur-unsur laporan keuangan. Mari kita mulai membahas satu persatu. Yang pertama ada pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan serta diterima secara umum, prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi. Nah, siklus akuntansi pula merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan merekam peristiwa-peristiwa akuntansi dalam suatu perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diterima secara umum. Nah, pembahasan yang kedua adalah prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi yang berlaku umum merupakan suatu pedoman untuk bertindak dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum harus dirumuskan oleh suatu lembaga, dan di Indonesia ini memiliki suatu lembaga yang bernama Ikatan Akuntansi Indonesia atau biasanya kita sebut dengan IAI, yang dimana sebagai lembaga yang berwenang dalam menetapkan peraturan-peraturan di bidang akuntansi. Maka dari itu, mengapa dikembangkan suatu standar atau prinsip dalam pelaporan keuangan sehingga dapat diterima dan berlaku secara umum. Nah, pembahasan ketiga adalah kerangka konseptual akuntansi. Ini adalah contoh dari gambar kerangka konseptual akuntansi, yang dimana tingkat pertama terdapat tujuan dan fungsi laporan keuangan. Nah, ini ya, yang pertama adalah tujuan dasar dari suatu laporan keuangan. Nah, tingkat kedua terdapat karakteristik kualitatif laporan keuangan dan unsur-unsur pada laporan keuangan. Tingkat keduanya ya, jadi kita dari konsep-konsep fundamental. Nah, dan yang ketiga terdiri dari konsep dasar dan pengukuran, yang dimana mereka dibagi lagi menjadi tiga, yaitu asumsi dasar akuntansi, prinsip dasar akuntansi, dan yang terakhir kendala-kendalanya. Nah, kita masuk ke tujuan dan fungsi laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan, sehingga bermanfaat bagi sebagian besar pembaca laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Nah, untuk fungsinya sendiri adalah untuk mengetahui berbagai macam kondisi keuangan perusahaan. Nah, dan pembahasan selanjutnya adalah unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan ini merupakan laporan tentang pendapatan dan beban suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Dan laporan ini biasanya memuat tentang laba atau rugi bersih. Yang kedua adalah laporan keuangan ekuitas. Sebuah laporan yang mengajikan ikhtisar perubahan dalam pos-pos ekuitas suatu perusahaan pada satu periode tertentu. Perubahan ekuitas ini terdiri dari saham, tambahan modal, laba ditahan, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah neraca. Sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu. Tujuannya adalah menggambar posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya ada laporan arus kas. Sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, yaitu dimulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada akhirnya aktivitas pendanaan. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Catatan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya. Tujuannya untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap atau lebih terperinci mengenai semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah, berikut adalah materi yang bisa saya sampaikan, dan yang terakhir ada tugas individu yang bisa teman-teman kerjakan dan dikumpulkan dalam waktu 1 jam saja. Yang pertama soalnya adalah
Sebutkan tujuan dari laporan keuangan, dan yang kedua, sebutkan urutan dari kerangka konseptual laporan keuangan, dan yang terakhir, apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan ekuitas. Oke, sekian dari materi saya. Bila ada salah katanya, saya ucapkan mohon maaf, dan kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.